Bab 11 Surat dari Lelaki yang Tertinggal. Sore itu, waktu terasa menegang. Langkah kaki Nila mendekat seperti gema dari masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang. Susanti berdiri di ambang pintu. Arya ada di belakangnya, masih belum bicara sepatah kata pun sejak melihat siapa yang turun dari motor itu. Nila melepas helmnya, rambutnya masih hitam, terikat rapi, wajahnya lelah tapi tajam. Seperti seseorang yang baru saja menyelesaikan perang batin 10 tahun dalam satu malam. "Boleh saya masuk?" tanyanya, datar. Susanti membuka pintu lebih lebar. "Silakan, tapi jangan bawa luka dari rumahmu ke sini," pikirnya. Tapi itu tidak ia ucapkan. Ibu Susanti keluar dari dapur. Kaget, wajahnya pucat seperti kompor yang kehabisan gas. Tapi dia hanya memeluk daster dan berdiri bingung. Nila duduk di kursi rotan tua. Menaruh tas tangan pelan-pelan. Tidak ada nada marah. Tidak ada api. Tapi justru itu yang membuat semuanya terasa lebih dingin. "Saya nggak datang untuk ribut," katanya. "Saya cuma menyampaikan sesuatu." Semua diam. Dari dalam tas, Nila mengeluarkan sebuah amplop coklat. Matanya sedikit berkaca-kaca. Tapi ekspresinya masih kuat. "Dedi meninggal 2 minggu lalu. Kecelakaan." Kalimat itu jatuh seperti batu ke kolam kecil. Hening, lalu ribuan riak. Susanti tidak menangis, tapi tubuhnya terasa dingin. Jemarinya mengepal di pangkuan. Ibu Susanti duduk perlahan. Wajahnya tertekuk seperti kain pel yang diperas terlalu keras. Nila meletakkan amplop itu di meja. "Dia meninggalkan surat ini untuk kamu." Susanti tidak langsung mengambil. Ia hanya menatapnya. Lama. Nila menarik napas. "Dia ingin kamu tahu sesuatu yang belum sempat dia ucapkan." Arya menunduk, seperti tahu ini bukan bagiannya. Susanti akhirnya mengambil surat itu. Membukanya perlahan. Tangan bergetar, hati bergetar, tapi matanya tetap tenang. Kalau kamu suka dengan cerita ini, yuk subscribe dan like dulu. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya juga. Terima kasih. Belum dibaca. Ia belum siap. Nila berdiri. "Saya pamit. Saya cuma mau ngantar surat itu saja." Susanti menatapnya. "Kenapa kamu, baik?" tanya Susanti pelan. Nila tersenyum, tapi matanya basah. "Karena saya sudah lelah jadi orang yang membenci." Dia melangkah pergi, tidak menoleh lagi. Susanti menatap amplop itu. "Surat dari lelaki yang meninggalkan aku. Tapi mungkin juga tidak pernah benar-benar pergi. Kadang, penyesalan datang tidak untuk meminta kembali, tapi untuk memberi kita pilihan, tetap menyimpan luka, atau membuka bab baru," catatan Susanti di amplop yang belum dibuka. Rumah itu sunyi, tapi bukan sunyi yang biasa. Sunyinya seperti menunggu satu kalimat yang akan mengubah segalanya. Susanti duduk di ruang tengah. Amplop coklat masih di tangannya. Arya duduk di bangku seberang, diam. Jarak mereka dekat, tapi terasa seperti dua benua. Ia membuka surat itu perlahan. Kertasnya agak kusut, seperti sudah lama ditulis, tapi baru sempat dikirimkan hari ini oleh semesta. Ia mulai membaca. "San, kalau surat ini sampai ke kamu, mungkin aku sudah tidak ada. Atau mungkin kamu sudah memutuskan untuk tidak peduli lagi. Dua-duanya bisa jadi benar, tapi aku harus tetap menulis. Aku tidak akan minta maaf. Karena aku tahu, maaf dariku cuma akan terdengar seperti hujan di genteng yang bolong, suaranya keras, tapi tak pernah benar-benar bisa menenangkan. Aku tidak pernah punya keberanian cukup untuk benar-benar memilih. Aku ingin kamu, tapi aku juga ingin tetap jadi lelaki yang tidak kehilangan semuanya. Dan karena itu, aku kehilangan semuanya. San, aku percaya Tuhan punya cara unik untuk mempermalukan orang sepertiku, dengan memberiku rasa cinta yang tak bisa aku pertahankan, dan rasa bersalah yang tak bisa aku buang. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal yang sangat penting. Kamu tidak rusak, kamu tidak kotor, kamu bukan dosa yang berjalan. Kamu adalah perempuan yang berani jatuh dan tetap memilih hidup. Itu lebih dari apa yang bisa dilakukan oleh orang sepertiku." "Dan satu hal lagi, aku tahu kamu tidak sendiri. Aku tahu ada seseorang yang bisa menjaga kamu. Aku tahu dia akan lebih baik dari aku.
Karena aku tahu siapa dia. Susanti berhenti membaca. Tangannya gemetar, matanya berair. Tapi wajahnya tetap seperti patung yang baru saja tahu dirinya selama ini menyimpan denyut di bawah kulit batu. Ia melanjutkan, namanya Arya. Kita pernah bertemu sekilas, tapi cukup untuk aku tahu dia bukan orang biasa. Ada luka dalam dirinya, sama seperti kamu. Tapi dia punya sesuatu yang aku tidak punya, keberanian untuk bertahan di tempat yang paling gelap tanpa menyalahkan siapapun. Kalau dia masih di sampingmu saat kamu membaca ini, pilih dia. Bukan karena aku menyuruh, tapi karena kamu memang pantas mendapatkan seseorang yang tidak melihatmu sebagai kesalahan. Dan kalaupun dia pergi satu hari nanti, aku harap kamu tetap berjalan. Karena kamu selalu bisa. Kamu hanya lupa. Dedi. Selesai. Susanti menunduk. Air matanya jatuh diam-diam, tidak meledak, tidak dramatis. Tapi dalam, sangat dalam. Arya belum bicara. Ia seperti menunggu kalimat yang entah dari siapa. Susanti menyeka pipinya dengan ujung baju. Lalu menatap Arya. Kamu tahu dia? Arya angguk, pelan. Kapan? Satu kali. Di Jakarta. Beberapa bulan lalu. Kenapa nggak pernah cerita? Arya menatap meja. Tangannya mengepal. Karena waktu itu, aku belum tahu kamu siapa. Aku cuma dikasih tahu kalau ada seorang gadis yang butuh tempat sembuh. Aku nggak tahu kalau itu kamu. Susanti terdiam. Jadi kamu kesini karena Dedi? Arya menatapnya sekarang. Enggak, aku kesini karena hidupku kacau. Aku butuh tenang. Tapi setelah tahu siapa kamu, aku tetap memilih tinggal. Susanti terdiam lama. Jadi kamu dikirim? Arya menggeleng. Tidak, aku datang sendiri. Tapi aku bertahan karena kamu. Susanti bangkit dari duduknya. Berdiri pelan. Seperti seseorang yang baru saja dibisikkan kebenaran yang terlalu berat untuk langsung dipahami. Dia menatap surat itu. Om Dedi, bahkan di akhir, tetap jadi bayangan. Bahkan saat dia sudah tidak ada. Arya berdiri juga, ingin mendekat, tapi Susanti mundur setapak. Kalau kamu suka dengan cerita ini, yuk subscribe dan like dulu. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya juga. Terima kasih. Aku butuh waktu, Arya. Bukan karena aku marah, tapi karena aku takut setiap orang yang datang ke hidupku ternyata bukan benar-benar datang karena aku. Arya menunduk. Ambil waktu yang kamu perlu. Tapi, jangan lupa, aku tinggal di sini bukan karena Dedi. Tapi karena kamu bikin aku ingin tinggal. Ternyata, surat terakhir dari seseorang yang meninggalkanmu, bisa membuatmu kehilangan lagi, catatan Susanti, malam itu. Malam itu langit gelap total. Seperti Tuhan sedang ingin menghapus warna malam, dan membiarkan semuanya polos, hanya hitam dan suara jantung. Susanti berbaring di kasur tipisnya. Lampu sudah dimatikan, tapi mata masih terbuka. Sudah hampir tengah malam, tapi matanya tetap terjaga. Ada sesuatu yang berisik di kepalanya, meski tidak satu pun suara terdengar dari luar. Ia mencoba tidur menghadap kiri, lalu kanan. Lalu terlentang, lalu tengkurap, lalu duduk lagi. Tidak berhasil. Ia bangkit, duduk di tepi ranjang, mengelus perutnya yang mulai terasa berat. Bayinya diam, tidak menendang, mungkin ikut berpikir. Satu kalimat dari surat Dedi berputar terus di kepalanya. Aku tahu Arya bisa melindungimu, karena aku tahu siapa dia. Karena aku tahu siapa dia. Karena aku tahu siapa dia. Siapa dia? Kenapa kalimat itu terdengar terlalu sadar, terlalu spesifik, terlalu seperti sesuatu yang lebih dari sekadar, aku lihat dia baik. Susanti memejamkan mata. Waktu Arya bilang ia hanya pernah sekali ketemu Dedi. Waktu Arya bilang ia tahu tentangnya setelah datang ke kota kecil ini. Tapi kenapa Dedi menulis surat seolah mereka pernah bicara lebih dari itu? Kenapa? Dan kenapa Arya tidak pernah bilang langsung bahwa dia kenal Dedi, sampai surat itu muncul? Susanti berdiri, keluar kamar. Lampu ruang tamu mati, tapi di teras, terlihat seberkas cahaya dari korek api yang menyala sebentar. Arya duduk di kursi depan, menyalakan rokok, tapi tidak benar-benar menghisapnya. Susanti berdiri di balik jendela, mengintip dari sela tirai.
Ia hanya melihat bahu Arya dari samping. Tapi bahu itu seperti sedang menahan beban yang tak bisa ditaruh di lantai begitu saja. Tangannya menutup wajah, dan dia menangis, atau mengusap peluh, atau sedang menghukum diri sendiri. Susanti tidak tahu, tapi malam itu, dari balik tirai jendela, ia melihat lelaki yang katanya mencintainya, dan yang baru saja disebut dalam surat mantan kekasihnya, sedang diam di kursi dengan cahaya yang hanya cukup untuk memperlihatkan separuh wajah. Dan malam itu, Susanti tidak merasa sendiri, tapi juga tidak merasa pasti. Ia kembali ke kamar, membuka jendela, angin dingin masuk, tapi yang lebih dingin adalah satu kalimat yang belum juga mendapat jawaban. Siapa sebenarnya kamu, Arya? Kepercayaan itu seperti selimut, bisa menghangatkan, tapi kalau ada lubang kecil saja, dinginnya akan masuk dari situ, pelan-pelan, sampai seluruh tubuh menggigil. Catatan Susanti, dini hari itu. Pagi datang seperti biasa. Matahari naik dari arah dapur, lewat jendela kecil di sudut belakang rumah. Tapi pagi itu tidak hangat, tidak juga dingin, hanya hambar. Arya datang lebih awal dari biasanya. Tidak bawa gorengan, tidak pakai kaos lucu, hanya datang, seperti lelaki yang sadar bahwa hari ini bukan waktunya untuk jadi lucu. San, katanya saat masuk, suaranya rendah, seperti baru belajar bicara lagi setelah lama bungkam. Susanti duduk di ruang tengah. Surat Dedi masih di atas meja. Datar, tapi dalam hati, ia sudah siap. Siap kecewa, siap marah, atau siap kehilangan lagi. Aku mau cerita, ujar Arya. Susanti mengangguk. Silakan. Arya duduk, tapi dia tidak langsung bicara. Ia menatap surat itu, lalu menatap tangannya sendiri, lalu akhirnya, menatap Susanti. Aku nggak bohong waktu bilang aku ketemu Dedi sekali. Tapi aku nggak jujur soal kapan dan dalam konteks apa. Susanti diam, tapi matanya tajam. Siaga, aku dulu bukan cuma orang yang datang karena hidup kacau. Aku dulu bekerja untuk kasus-kasus seperti kamu. Lanjut Arya diiringi helaan napas pelan. Susanti mengerutkan dahi. Aku mantan konselor lapangan, San. Aku biasa menangani laporan kasus perempuan, anak, kekerasan, semua itu. Arya menatap Susanti. Jadi, kamu tahu aku sebelum kita ketemu. Suara Susanti terdengar seperti kertas digesek ujung pisau. Arya mengangguk. Dedi sempat menghubungi lembaga tempat aku kerja. Secara anonim, awalnya, dia cerita tentang seseorang yang dia tinggalkan. Seorang perempuan, sedang hamil, ada tekanan mental, dan dia pengecut. Susanti membeku. Dia nggak pernah nyebut nama kamu. Tapi semua yang dia ceritakan nyambung. Dan akhirnya aku tahu itu kamu. Susanti berdiri. Kenapa kamu nggak cerita dari awal? Karena waktu aku datang ke kota ini, aku udah keluar dari lembaga itu. Aku udah capek dianggap penolong gagal. Dan saat ketemu kamu, aku nggak lagi lihat kamu sebagai kasus. Aku lihat kamu sebagai Susanti. Suasana sunyi. Suara TikTok jam dinding terdengar sangat jelas. Seolah waktu sengaja memperlambat langkahnya agar semua luka sempat terasa satu persatu. Aku takut kamu akan berpikir aku datang karena ingin memperbaiki hidupmu, bukan karena mencintaimu. Padahal, sejak kamu salah kasih harga pulpen ke aku, sejak kamu ketawa waktu aku bilang penghapus itu mirip odol, sejak itu, aku suka kamu. Susanti menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Tapi belum jatuh. Aku bukan proyek, ucapnya pelan. Kamu bukan, kata Arya cepat. Kamu bukan siapa-siapa yang harus diselamatkan. Kamu bukan cerita sedih yang butuh akhir bahagia. Kamu cuma perlu ditemani. Dan aku ingin jadi orang yang menemanimu, kalau kamu izinkan. Susanti menunduk, tangannya mengepal, bibirnya gemetar. Jadi semua ini, dimulai bukan karena aku, tapi karena surat dari dia. Arya bangkit, mendekat. Dimulai, iya, tapi bertahan. Itu karena kamu, hening. Lalu, Susanti berkata, berikan aku waktu, bukan untuk percaya kamu, tapi untuk kembali percaya bahwa aku pantas dicintai tanpa motif apapun. Arya mengangguk. Aku akan tunggu sepanjang kamu butuh. Mereka tidak berpelukan, tidak bersentuhan, tapi mereka mulai bicara sebagai dua manusia yang tidak lagi bersembunyi. Dan pagi itu, yang biasanya hambar perlahan punya rasa. Cinta yang datang dari luka,
akan selalu diuji, bukan oleh rasa, tapi oleh niat, catatan Susanti, di balik surat terakhir Dedi. Kalau kamu suka dengan cerita ini, yuk subscribe dan like dulu. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya juga. Terima kasih.